Halo semua, selamat datang di video kali ini. Kita akan belajar mengenai trendline. Buat teman-teman yang sedang belajar soal technical analysis, pasti sering dengar soal trendline. Kenapa? Karena trendline itu dasar kita untuk menganalisis market kedepannya gimana. Trennya sedang naik, turun, ataupun sedang sideways. Secara umum trendline itu merupakan sebuah pergerakan naik, turun, atau sideways pada sebuah market. Jadi trendline dibagi menjadi 3 nih. Ada tren naik, uptrend, tren turun atau downtrend, dan sideways atau bergerak di tempat doang, naik turun naik turun naik turun. Nah, kita sebagai trader tentunya hindari tren ini, hindari tren sideways. Kita hanya trading di tren naik dan tren turun. Kenapa gitu? Ya karena lebih enak aja kita lihat marketnya di tren naik ataupun tren turun. Kalau di sini kan kita ambigu gitu, maksudnya kita mau buy apa sell gitu kan belum jelas. Kalau udah tren naik, kalau breakout kita berarti buy, kalau tren turun breakdown kita berarti sell. Kalau di sini naik pentok, belum tentu nanti di sini dia bebas breakdown ini ataupun breakout. Kalau sideways ini tunggu dia breakout ke garis tren yang di sini. Nah, untuk contoh chartnya nih, nanti kita lanjut langsung ke trading view-nya aja, langsung di real market. Ini saya kasih contoh-contohnya dulu nih, buat gambaran gimana. Ini kan sebuah tren nih, ada tren naik, sebuah tren ada tren naik, ada tren turun, ada tren naik, terus turun lagi, terus tren naik lagi, terus tren turun, naik. Nah ini sideways nih, tren sideways jalan di tempat. Nah dia baru breakout di sini, namanya udah jadi tren naik nih. Nah terus downtrend lagi tuh. Contoh lagi chartnya nih, contoh chart arc trend. Ada pergerakan naik, pergerakan turun, ada pergerakan naik, pergerakan turun, naik, turun. Nah ini untuk contoh chart downtrend. Ada turun, naik turun, naik turun, naik turun. Ini untuk contoh penerapan dari tren downtrend, dia breakout. Ini ada sebuah tren, kita misalnya ini garis trennya ya, garis tren, dia breakout di sini, kita ambil posisi buy di retest di sini, area sini, posisi buy SL di area sini ataupun bisa di area sini, terserah teman-teman. Terus gimana sih cara menggambar trendline? Kita kasih contoh yang tren ini aja ya. Ini kan ada garis di sini, misal ini kan ada chart di area sini. Nih ada chart. Misal di sini ada chart, di sini juga ada chart. Kita garis saja dari lower low yang di sini ke lower high yang di sini. Kita garis lurus. Kita garis. Kemarin saya sudah jelasin di video tentang ini apa namanya, resisten dan support. Saya singgung sedikit soal trendline. Yang atas sama, yang dari higher low ke higher high sama. Kita tarik garis sampai ke ujung. Nah kita tinggal liatin di posisi-posisi garis ini, yang atas atau yang bawah. Kalau misal garis yang bawah, ya berarti kita ambil posisi buy dengan harapan dia naik ke area trendline yang atas ini. Nih.
kita harapkan kan dia naik ke sini, nah terus turun lagi, terus naik. Nah kalau misal dia breakout nih, nah ya berarti udah trennya lah udah jadi naik nih, naik tambah naik ya, karena breakout trend line atau breakdown dia misal tembus nih 12, nanti kita ambil sell kalau di situ. Kalau pengen trend di area trend ya kita lihat di area-area ini apa namanya, garis trennya. Kalau di atas kita lihat berarti kita ambil sell dengan harapan ke area sini. Mungkin itu aja sedikit untuk gambaran apa namanya, trendline. Kita langsung aja ke real marketnya, soalnya kalau nggak gitu susah jelasnya. Ntar saya mau buka trading view dulu. Oke, kita sekarang udah ada di tradingview.com. Kita akan belajar gimana sih caranya menarik trendline itu sih. Belajar menarik trendline. Kita tahu kan tadi tren ada tren naik, turun, dan sideways. Ada tren naik, terus tren turun, dan tren sideways, jalan di tempat. Gini aja. Saya akan kasih nama ya, uptrend. Ini downtrend, yang ini sideways. Sideways. Anjir salah. Nulisnya gimana sih? Sideways. Ini aja deh. Ya, tren jalan di tempat, uptrend, downtrend, dan sideways. Tren ada 3 nih. Saya kasih ini dulu biar. Nah, terus gimana sih caranya kita menarik garisnya? Kita tinggal hubungin dari yang pucuk-pucuknya sama kalau yang bawah, pucuk bawah. Nah, ini kan dari higher high yang bawah ke higher high yang atas. Kita tarik garis lurus ini. Yang bawah sama dari yang lower low yang bawah ke lower yang lebih tinggi. Gini. Ini bisa gini nih. Nah, kalau downtrend gimana? Sama, kita tarik dari sini ke area sini. Dari sini ke area sini. Nah, untuk sideways kita bikin garis lurus gini. Ini juga bikin garis lurus. Nah, terus gimana sih caranya kita entry? Kita sebagai trader kalau udah dapat garis ini, yang kita perhatiin selanjutnya adalah area-area yang area-area garis ini, ini. Pokoknya area-area garis. Nah, kalau misalnya udah di area garis ini, nah kita cari kesempatan untuk open posisi. Kalau misal di garis atas berarti kita kesempatan untuk posisi apa? Sell. Dengan harapan harga akan turun ke bawah. Ntar guys, akan turun bawah ke sini. Nih. Sama aja kalau misal harga di bawah, kita cari kesempatan untuk naik open posisi buy. Nah, kita berharap naik harga ke area trendline.
Ini sama, kalau udah di sini kita sama cari posisi untuk buy ini. Kadang kalau ini namanya channel nih, area namanya channel. Area ini namanya channel. Ini ada di dalam garis trend namanya channel. Nah, kalau misal nih dia ternyata harganya breakout, nah berarti ini namanya udah bukan downtrend lagi, udah uptrend. Karena apa? Dia udah ngebreak area ini, juga area trend lainnya. Dia berkesempatan untuk naik ke atas lagi. Gini. Nah, kita sebagai trader, gimana sih cara entry-nya? Nah, untuk entry kita tunggu di area sini. Area trend lainnya. Harga pasti akan koreksi ke area sini. Untuk selanjutnya naik ke atas lagi. Gini. Nah, sama aja kalau uptrend. Misal dia nanti breakdown. Ini 12 ke bawah sini. Berarti kita antrinya di mana? Di area ini. Ini naik lagi, lanjut turun gini. Nah, ini. Bisa gini. Nah, untuk sideways kita nunggu dia break dari trend. Dari trend line. Kita misal ini break bawah nih, area sini. Nah, berarti kita open posisi di area sini. Di area sini untuk retest harga akhirnya turun dulu. Kalau misal nih dia up breakout ke atas, sama kita tunggu posisi area di sini di atas. Nah, ini. Mungkin itu aja pengenalan gimana sih cara nariknya. Kita langsung lihat di marketnya aja. Kita hapus dulu. Kita lihat di market. Ini kebetulan saya ada di market BTC USD. Di time frame 4 jam. Oh iya, untuk trend kita bisa narik di time frame berapapun bisa. Ini contoh nih. Ini ada 3 contoh trend. Ada naik, turun, dan sideways nih, area sideways. Kita contoh yang uptrend dulu ya. Area uptrend. Ini kan yang pucuk atas. Kita tarik ke area putus atas selanjutnya. Tarik ke pucuk-pucuknya. Nah, sama yang bawah nih. Kita tarik yang bawah ke bawah selanjutnya, area sini. Nah, ini area sini namanya channel. Nah, gini. Nah, itu namanya area channel. Terus gimana sih cara membacanya? Sama kayak tadi. Kalau kita harga di area-area garis trend kita ambil posisi. Tergantung, kalau di atas kita ambil posisi untuk sell, kalau di bawah kita ambil posisi untuk buy. Nah, ini kalian kan lihat nih. Ini. Kenapa dia breakdown tapi harga masih naik? Nah, itu dikarenakan nggak selalu tren itu garis tren bisa sesuai 100%. Soalnya kan tidak ada analisa yang sesuai 100%. Nah, gimana cara menyikapi kayak gini? Kita tunggu dulu, tunggu konfirmasi candle. Kalau misalnya cuma breakdown candle-candlenya cuma dikit, nggak terlalu panjang kayak gini nih. Ini kan kalau udah breakdown panjang kayak gini berarti udah konfirmasi untuk turun. Kalau ini kan cuma kecil nih, kita anggap aja belum nggak valid lah. Kita masih dalam channel trend ke atas. Kita ambil posisi buy di area sini, konfirmasi ini kan ada candle akan naik. Akhirnya dia kepentok di area sini, turun lagi ke area sini, naik lagi kepentok area trend. Nah, akhirnya dia konfirmasi untuk breakdown nih, merah panjang.
kita berarti ambil posisinya di area sini nih, area trend dan tuh S-nya di atas ini, tuh targetnya di bawah sini nih, area ini itu. Ini kan untuk tren yang naik, untuk tren yang turun sama aja kita gambar. Oh iya, saya kasih tahu, lupa. Ntar. Gimana sih cara syarat apa namanya, chart masih dalam uptrend, dia masih terjadi breakout. Ini kan pucuknya dia breakout di area sini, terus lagi ini pucuknya dia breakout di area sini. Nah kalau ini kan dia nggak breakout nih, nggak breakout, berarti ini belum valid breakout, masih bisa kita tunggu konfirmasi dulu, dia bisa turun atau bisa naik breakout. Itu sih untuk apa namanya, yang tren downtrend sama aja. Aduh, harusnya gitu. Dari pucuk yang ke atas tarik ke pucuk-pucuk ini. Aduh anjir, pucuk-pucuk ini. Nah ini yang bawahnya sama, dari bawah ini yang paling bawah nih, air yang lower yang paling bawah ke layer selanjutnya nih ini. Nah ini kita udah ada di dalam channel. Kita gambar gini, naik turun, dia breakdown nih, dia breakdown, naik lagi ke area trend, turun lagi, dan akhirnya dia breakout nih, dia breakout di area sini. Dia breakout di area sini, dia break trend line, berarti kita udah bisa ambil posisi untuk buy, untuk trend naik. Sama kayak ini untuk posisi, ambil posisi kalau harga di menyentuh area apa namanya, area trend kayak ini, berarti kita nanti ambil posisi untuk, tergantung kalau trennya di atas, kalau masih terjadi breakdown berarti dia masih potensi untuk turun, soalnya ini masih ke break, ini masih ke break, ini breakdown, dia masih dalam posisi downtrend. Kalau ini kan udah dia break nih, udah break ke atas area ini tuh, udah break ke atas, berarti namanya kita udah masuk ke area trend. Sama seperti ini, gambar downtrendnya kita hapus, langsung aja kita hapus semua, kita ambil posisi uptrend, garis uptrend. Gini, ambil posisi uptrend. Ini juga, ini belum ada kayaknya, dia kan apa namanya, mentok sini terus ada koreksi, dia namanya itu. Ini masih gini, ini bisa ada potensi gini nih. Nah, ada potensi ke area mungkin sini deh ya, area sini, terus naik lagi ke area apa namanya, garis yang atas lagi nih, ini bisa nih, yang namanya area channel. Jadi kita nanti gambarnya jadi gini, gini. Nah, kalau misal dia ngebreak area sini berarti dia bisa lanjut turun. Nah itu deh, berarti kita siap-siap untuk ambil posisi buy mungkin di area sini, ambil posisi buy untuk di area sini mungkin, kita tunggu aja tuh, target di area sini mungkin gini. Untuk BTC sekarang kemungkinan, tapi ntar kita
lanjut lagi, kita hapus dulu. Udah ngerti kan gimana sih? Gampang kok, tinggal kita cari high yang tinggi sama high yang rendah. Lebih tinggi kalau itu. Ini kita tinggal garis ini, ambil yang bawahnya sama bawah, ambil. Ya nggak harus apa namanya bagus kayak gini, nggak. Talenan tuh ada apa namanya, maksudnya nggak harus sejajar, bisa gini, yang ini tinggi ini lebar bisa, ini juga bisa, tergantung di marketnya aja sih gimana. Nah untuk sideways nih, kayak ini contohnya nih, ini kan sideways dia. Dalam di tempat. Nah pasti kalian bertanya nih, tanya-tanya nih, kenapa kok dia di sini ngebreak di area ini, dia breakout, di sini juga breakdown, tapi harga malah berbalik. Nah itu nanti kita bahas di video tentang liquidity. Kenapa sih bisa terjadi itu? Kenapa bisa terjadi kayak gini? Nanti kita bahas di video tentang liquidity aja. Ini namanya pekerjaan para penggerak harga kayak bank-bank gede itu. Nah gue jelasin dikit aja kenapa bisa gitu ya, karena untuk menggerakkan harga bank-bank itu butuh liquidity daripada retail trader. Misal nih, ini kan udah breakout ya, para retail trader seperti kita beranggapan wah ini harga akan lanjut naik karena dia breakout di area sini. Nah kita kalau orang awam pasti berpikiran akan untuk buy di area sini, asalnya di bawah mungkin di area sini, dengan harapan dia harga akan naik ke atas, lanjut naik ke atas gini. Nah tapi apa yang terjadi, dia harga malah lanjut langsung turun nih, jebret, kena SL langsung. Nah yang ngambil posisi apa namanya buy, dia pasti akan kena SL, udah kan, akhirnya harga turun lagi 12 ke sini. Nah ada lagi nih, kalau kita berangkat juga ini udah, kita para retail trader ini, wah ini harga naik, ternyata breakout dan akhirnya turun, jadi breakdown. Kita secara awam pasti akan mengambil posisi sell juga di sini dengan SL mungkin ya di sini. Nah terus apa yang terjadi, ternyata harga malah naik, tembus di area sini lagi, akhirnya naik lagi. Nah itu yang dinamakan sebagai liquidity atau apa ya, psikologis para retail itu dirusak sama apa namanya penggerak harga bank-bank gede gitu. Nah kita nanti pelajarin di liquidity, mungkin video liquidity, kenapa bisa begitu, kenapa bisa begini. Nah kenapa tadi gue bilang hindari tren apa namanya, tren ini, ya karena itu, hindari tren ini. Sering terjadi ini apa namanya liquidity ya, para SL kita diambilin. Ini sideways yang benar sini harusnya, kalau ini sama sih juga nih, sama hampir sama kayak gini, breakout ternyata turun, breakdown ternyata naik di area sini, jadi naik lagi. Nah untuk contoh tren yang lain nih, saya kasih contoh. Ini ada tren turun nih, tren turun dan akhirnya dia breakdown nih, dia breakdown. Nah kalau kayak gini kita nggak usah ambil, soalnya dia langsung bablas. Jangan maksain ambil di area sini, saya risikonya lumayan gede, kita harus nunggu di area-area sini
biar lanjut turun. Kalau nggak ada retest berarti biarin, kita namanya tuh belum rezeki. Ada lagi ini area sideways ini, cuma naik turun di area itu aja, naik sideways, banyak sideways, dan akhirnya dia breakdown nih di area sini nih, dia break. Nah kita sebenarnya bisa diambil dari posisi sini, akhirnya turun. Ini adalah lagi nih, ini yang bawah tadi, ini mana lagi ya, banyakan sideways sih BTC sekarang. Ini tren lagi, kita ambil aja pucuk-pucuknya. Kalau terjadi breakout seperti ini, kita ambil posisi di area sini, akhirnya harga naik kan, gitu-gitu aja sih sebenarnya. Nah gini, kita bisa ambil dari sini juga, sini ding, lupa kan dia low-nya di sini nih. Nah ambil dari sini, berarti dia break dari channel, kita ambil posisi buy di sini, SL-nya mungkin dia di area sini, dia akhirnya naik kan. Ini lagi garis, ini garisnya, dia breakout akhirnya naik. Nah, mana lagi sih, ntar saya cariin lagi. Biar gampang nih, contoh. Nih, ada yang lumayan dia naik dalam channel. Tuh, akhirnya dia break. Gitu-gitu aja sebenarnya. Mungkin cuma ini doang. Ini aja dulu ya untuk pengenalan trendline. Intinya kita tarik dari pucuk ke pucuk. Pucuk ke pucuk area sini, ataupun dari bawah ke bawahnya. Gini, gitu aja sih sebenarnya. Kalau dia break berarti dia udah nggak dalam channelnya. Gini, kan dia break, udah naik gitu. Nah, mungkin cuma ini dulu videonya. Nanti pembahasan yang lain kita lanjut di video yang lainnya. Apa ya? Mungkin video selanjutnya saya mau bikin tentang ini chart pattern ya. Kenapa bisa terjadi chart pattern ya, karena ini apa namanya, ada garis tren. Chart pattern itu sebenarnya cuma untuk memudahkan kita target target profit kita atau loss kita gimana. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jikalau memang video ini bermanfaat, bisa kalian share, dan jangan lupa untuk subscribe dan like juga ya. Oke, thank you.